Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba pada video ini, pada karakteristik muslim ini akan dibahas mengenai pelajaran kelas 8 bab 13, yaitu mengenai pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Baik anak-anakku sekalian, mohon disimak video ini sampai selesai supaya semua materi yang disampaikan oleh Bapak benar-benar bisa dipahami dan bisa dimengerti seluruh sejarah yang disampaikan pada kesempatan ini. Anakku sekalian, berbicara masalah daulah. Daulah itu sendiri berasal dari bahasa Arab dalam arti kata, yaitu dari kalimat atau kata dala ya dulu daulah, yang berarti bergilir, beredar, dan berputar. Secara istilah, daulah itu sendiri dapat diartikan sebagai negara, pemerintah, kerajaan, atau dinasti. Maka suatu keniscayaan jika daulah Islamiyah yang pernah dibangun pada masa silam sebagai sebuah realita sejarah dari agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membuktikan kepada kita umatnya hari ini bahwa Islam telah membawa perubahan tentang hidup bermasyarakat sehingga lebih maju, lebih beradab dan modern. Hal ini dapat kita baca dalam dokumen Piagam Madinah, yakni salah satu bukti tertulis bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai membangun sistem bernegara dengan asas Islam yang toleran dan modern, sebagaimana yang menjadi rujukan sistem pemerintahan zaman setelah masa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini. Baik, sekarang kita kupas sekilas lintasan sejarah tentang Daulah Abbasiyah yang merupakan resum pelajaran Mapel PAI kelas 8 bab 13 ini. Dari sudut pemerintahannya kita akan bahas perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan kebudayaan serta faktor-faktor yang menyebabkan Daulah Abbasiyah ini runtuh serta hikmah apa yang bisa kita petik terutama dari kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah ini. Anak-anak sekalian, yang pertama kita bahas pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah atau disebut juga Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, sekarang ibu kota Irak. Setelah runtuhnya kekhalifahan yang pertama, yaitu Daulah Bani Umayyah yang berumur kurang lebih 90 tahun. Ibu kota dipindahkan oleh Muawiyah pada saat itu dari kota Madinah ke Damaskus, tempat Muawiyah berkuasa sebelumnya sebagai gubernur. Nah, bahasan tentang Umayyah ini Bapak bahas pada bab 6 pada video yang lain. Nah, sekarang pemerintahan Abbasiyah. Daulah Abbasiyah, kekuasaan Abbasiyah lahir sebagai pengganti dari kekuasaan Umayyah. Mengapa dinamakan Daulah Abbasiyah? Hal ini merujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Al-Abbas. Nama lengkapnya Abbas bin Abdul Muthalib, tahun 566 sampai dengan 652. Nah, oleh karena itu mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim. Nah, pendiri daripada Daulah Abbasiyah ini adalah bernama Abdullah Al-Safah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdul ibnu Al-Abbas.
Sekali lagi, pendiri Abbasiyah nama lengkapnya Abdullah As-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Nah, kekuasaan dinasti Abbasiyah ini merupakan dinasti terpanjang, yakni berkisar antara tahun 132 Hijrah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi, dan menjadi salah satu negara adik kuasa di dunia abad ke-8 Masehi dan berhasil memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad tahun 762 Masehi. Nah, letaknya adalah dekat bekas ibu kota Persia. Dengan demikian pemerintahan Abbasiyah ini ada di lingkaran kekuasaan atau di tengah-tengah penduduk Persia. Di ibu kota baru inilah Al-Mansur Khalifah kedua mengadakan pembenahan dan penertiban dalam pemerintahan dengan mengangkat apa yang disebut dengan wazir sebagai koordinator departemen. Wazir atau koordinator departemen yang pertama dibentuk pada saat itu. Maka diangkatlah Khalid bin Barmak yang berasal dari Balkh, Persia sebagai wazir tersebut. Lalu Al-Mansur juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, lembaga eksekutif dan yudikatif, serta kepolisian negara di samping membenahi angkatan bersenjata. Nah, masa keemasan Daulah Abbasiyah tatkala Khalifah Harun Ar-Rasyid memegang tampuk kepemimpinan, yaitu tahun 786 sampai 809 Masehi, dan putranya Al-Ma'un tahun 813 sampai dengan 833 Masehi. Maka dengan khalifah yang kedua inilah bapak dan anaknya, ini adalah masa keemasan Daulah Abbasiyah. Sekali lagi, yaitu masa tatkala Khalifah Harun Ar-Rasyid serta putranya Al-Ma'mun. Nah, sekarang kita bicara tentang figur Harun Ar-Rasyid supaya kita mengetahui bagaimana ini adalah sosok daripada Harun Ar-Rasyid ini. Harun Ar-Rasyid adalah seorang yang legendaris di dalam sejarah yang terlahir pada tanggal 17 Maret 763 Masehi di Rai, yaitu Teheran, Iran. Dia adalah putra dari Khalifah Al-Mahdi dan bin Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Abbasiyah ketiga. Nah, Harun Ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah yang disebut sebagai Amir Far Khalifah Abbasiyah. Sekali lagi, sebutan kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid sebagai Amir Far Khalifah Abbasiyah. Dia adalah raja yang begitu agung pada zamannya. Konon kehebatannya setara, bahkan berbanding lurus dengan Karol Agung yang pada waktu itu tahun 742 Masehi sampai dengan 814 Masehi di Eropa. Nah, pada masa kekuasaan Harun Ar-Rasyid inilah Baghdad, ibu kota Abbasiyah, menjelma menjadi metropolitannya dunia. Jasanya dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan peradaban hingga abad ke-21 masih dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat dunia. Harun Ar-Rasyid ditempa sejak kecil dengan pendidikan agama Islam dan pemerintahan di lingkungan istana. Sebagai pria yang terkenal dengan kecerdasan dan kepribadiannya yang kuat dan fasih dalam berbicara, kepemimpinannya yang begitu menonjol, Harun rupanya berakar kuat dari hasil daripada gemblengan sang ayah, sehingga dipercaya memimpin ekspedisi pada saat itu, ekspedisi militer yang begitu besar, yaitu menaklukkan negara yang begitu kuat, yaitu negara Bizantium sebanyak 2 kali.
Nah, lalu pemerintahan terhadap perkembangan perhatian Harun ar-Rasyid terhadap ilmu pengetahuan juga begitu besar, berlanjut pada pemerintahan Abbasiyah. Ketika tampuk pimpinannya juga beralih kepada putranya Al-Ma'mun, anak kedua khalifah daripada Harun ar-Rasyid. Ya. Nah, Al-Ma'mun ini nama aslinya Al-Ma'mun Abdullah bin ar-Rasyid bin Al-Mahdi, dari seorang ibu yang berasal daripada Persia. Sejak kecil Al-Ma'mun kita bicarakan sekarang begitu rajin ulet belajar menimba ilmu. Dia menimba ilmu al-hadis dari ayahnya, dari Hasyim, dari Ibnu Ibad bin al-Awwam, dari Yusuf bin Atiyah, dari Abdul Muawiyah ad-Dakhir, dari Ismail bin Aliyah, Hajjaj Anwar, dan ulama-ulama lainnya di zamannya pada saat itu. Al-Ma'mun berguru kepada Imam Malik di Madinah. Kemudian beliau belajar kitab Al-Muwatta yang terkenal, karangan Imam Malik yang sangat singkat dan sangat padat isinya. Nah, Al-Ma'mun ini telah menguasai ilmu-ilmu kesusastraan dan tata negara yang begitu luar biasa. Hukum-hukum dia kuasai, hadis dia pahami, filsafat, astronomi, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Al-Ma'mun juga penghafal, hafiz Al-Quran, begitu juga ia mencoba menafsirkan dalam berbagai buku. Saudara-saudara, anak-anakku sekalian, para sejarawan membagi masa pemerintahan di dalam Bani Al-Abbas ini 5 periode, ya, yaitu satu periode pertama yaitu tahun 132 Hijrah sampai 232 Hijrah, disebut periode pengaruh Persia, ya. Periode kedua yaitu berkisar tahun 230 Hijrah sampai dengan 334 Hijriah, disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga yaitu tahun 334 Hijriah sampai dengan 447 Hijriah, masa dinasti Buwaih dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga dengan pengaruh Persia kedua. Nah, periode keempat yaitu tahun 447 Masehi sampai dengan 590 Masehi, yaitu disebut masa kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah, dan disebut juga sebagai pengaruh Turki kedua. Dan periode yang terakhir ya periode kelima yang berkisar tahun 590 Hijriah, yaitu sampai dengan 656 Hijriah. Sekali lagi, 590 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah, masa kekhalifahan bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif sekitar kota Baghdad saja. Nah, sekarang kita bicarakan tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada saat atau pada masa Daulah Abbasiyah. Dalam bidang ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat sehingga menjadi dunia Islam pada saat itu sebagai pusat atau sentrum dan mercusuarnya ilmu pengetahuan dunia pada saat itu. Kejayaan dan kemasyhuran Daulah Abbasiyah begitu memuncak di zaman terutama Khalifah Harun ar-Rasyid yang hidup tahun 786 sampai dengan 809. Itu masa kekuasaannya. Dan putranya juga Al-Ma'mun yang berkuasa tahun 813 sampai 833. Nah, kekayaan yang begitu banyak dimanfaatkan oleh Harun ar-Rasyid untuk keperluan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan, lembaga-lembaga kedokteran, farmasi, juga di bidang pendidikan tidak ketinggalan. Nah, pada masanya sudah terdapat paling tidak sedikit 800 orang dokter. Nah, tingkat kemasyhurannya yang paling tinggi terwujud pada zaman khalifah ini, ya. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kesusastraan berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara yang terkuat dan tidak tertandingi. Harun ar-Rasyid
dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu. Pada masa Harun ar-Rasyid, Baghdad menjadi pusat daripada kebudayaan dan ilmu pengetahuan, yang juga dia banyak mendirikan sekolah. Dan sekolah yang terbesar adalah disebut dengan Bait al-Hikmah, ya, atau Baitul Hikmah, yang menjadi pusat penerjemahan, penelitian, pengkajian ilmu pengetahuan baik agama maupun pengetahuan umum. Nah, juga didirikan majelis munajarat sebagai tempat berkumpulnya para sarjana muslim untuk membahas ilmu pengetahuan. Para sarjana muslim di situ berkumpul, berdiskusi, dan merumuskan teori-teori ilmu pengetahuan. Lalu sekarang juga dibentuk korp ulama yang anggotanya terdiri daripada berbagai negara, berbagai agama berkumpul, bertugas untuk menerjemahkan, membahas, dan menyusun sisa-sisa kebudayaan kuno, sehingga muncul tokoh-tokoh muslim yang begitu brilian dan luar biasa di dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, sekarang lembaga apa saja yang didirikan? Observatorium banyak bermunculan, ya. Pusat pembelajaran astronomi, pusat pendidikan kedokteran, pembangunan rumah sakit. Lalu pembangunan akademi seperti Akademi Nizamiyah yang didirikan pada tahun 1651 sampai 1607 oleh Nizam al-Mulk. Ya, perpustakaan Bait al-Hikmah disebut dengan pada saat ini, sehingga para sejarawan menyebut dengan istilah the golden age of Islam, ya. Nah, sekarang ilmu kedokteran juga berkembang cukup pesat dengan tokoh-tokoh kedokteran seperti Hunain ibnu Ishaq, terkenal sebagai dokter penyakit mata dan penterjemah buku asing. Ar-Raji terkenal sebagai dokter ahli penyakit cacar dan campak. Buku karangannya di bidang kedokteran berjudul diantaranya Al-Hawi. Lalu Ibnu Sina, karyanya yang terkenal dengan Al-Qanun fi At-Tibb dan dijadikan buku pedoman kedokteran bagi universitas di Eropa dan negara Islam. Lalu Ibnu Rushd terkenal sebagai perintis penelitian pembuluh darah dan penyakit cacar. Kemudian ilmu filsafat, tokoh-tokoh filsafat Islam antara lain Al-Farabi dengan karyanya Ar-Ra'yu Ahlil Madinah Al-Fadilah, Ibnu Sina, Al-Ghazali dengan karya Tahafut Al-Falasifat, Ibnu Rushd, Al-Kindi, dan lain-lain. Lalu ilmu pasti, matematik, dalam bidang riyadat. Satu, kita kenal tokohnya adalah Al-Khawarizmi, tokoh matematik yang mengarang buku Al-Jabar. Dua, Umar Khayyam, karyanya tentang Al-Jabar yang berjudul Treatise on Algebra telah diterjemahkan oleh F. Wupek ke dalam bahasa Prancis. Lalu ilmu perbintangan, ilmu falak. Tokohnya adalah Abu Mansur Al-Falaki, karyanya adalah Isbatul Ulum dan Hayatul Falak. Kedua, Jabir Al-Bantani, pencipta teropong bintang yang pertama. Karyanya terkenal dengan Kitabu Ma'rifati Martil Buruj Baina Arba'il Falak. Nah, kemudian Raihan Al-Biruni, karyanya yang terkenal adalah At-Tafhim li Awali Sina'atin Antanjim. Lalu sekarang ilmu sejarah, ahli sejarah yang lahir pada masa itu adalah Abu Ismail Al-Azdi. Abu Ismail Al-Azdi dengan karyanya yang berjudul Futuhush Syam. Al-Wakili dengan karyanya Al-Maghazi. Ibnu Sa'ad dengan karyanya At-Tabaqul Kubradon. Ibnu Hisham dengan karyanya Sirah Ibnu Hisham. Lalu sekarang ilmu farmasi dan kimia. Salah satu ahli farmasi adalah Ibnu Baitar. Karyanya terkenal adalah
Al-Mughni. Ya, kemudian adapun di bidang ilmu kimia adalah Abu Bakar Ar-Razi dan Abu Musa Ja'far Al-Kufi. Lalu dalam bidang ilmu geografi, tokohnya ilmu Ibnu Kajarbah dengan karyanya Kitabul Masalik wal Mawalik. Ya, Ibnu Haik dengan karyanya Kitabus Sifati Jaziratil Arab dan Kitabul Iklim. Ibnu Fadlan dengan karyanya Rihlah Ibnu Fadlan. Ya. Nah, sekarang ilmu sastra pada masa itu juga berkembang begitu pesat, yaitu ilmu sastra yang melahirkan beberapa penyair seperti Abu Nawas, Abu Atiyah, Abu Tamam Al-Mutannabi, dan Ibnu Hani. Di samping itu mereka juga menghasilkan karya sastra yang fenomenal seperti 1001 Malam, ya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi The Arabian Night oleh Ali Mufradi tahun 1997. Nah, di samping ilmu pengetahuan umum juga pada masa itu berkembang pula ilmu agama dengan tokoh-tokohnya adalah satu, ilmu tafsir pada masa itu berkembang dua macam tafsir, yaitu tokohnya tafsir bil ma'tsur, yaitu penafsiran dengan Al-Quran oleh Al-Quran atau hadis Nabi. Di antaranya tokohnya adalah Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, Muhammad Ibnu Ishaq, dan lain-lain. Tafsir Biroi juga yaitu tafsir dengan akal fikiran, ya. Di antaranya tokohnya adalah Abu Bakar As-Sam, Abu Muslim Muhammad bin Bahr Asbahani, kemudian Ibnu Juru As-Sadi, dan lain-lain. Lalu ilmu hadis pada masa itu sudah ada pengkodifikasian, sekali lagi pengkodifikasian hadis sesuai dengan kesahihannya. Maka lahirnya ulama-ulama hadis terkenal seperti Imam Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan An-Nasai, dan mereka itulah diperoleh Kitabus Sitoh. Ya. Dari mereka itulah kita membaca Kitabus Sitoh pada hari ini. Lalu ilmu kalam lahir pada dua faktor, yaitu musuh Islam ingin melumpuhkan Islam dengan filsafat mereka, dan semua masalah termasuk agama berkisar pada akal pada saat itu. Nah, di antara tokohnya ialah Wasil Ibnu Atha, Abu Hasan Al-Ash'ari, Imam Ghazali, dan lain-lainnya. Kemudian ilmu tasawuf diantaranya tokoh-tokohnya Al-Quraisy dengan karyanya Risalatul Quraisiyah, dan Al-Ghazali dengan karyanya Ihya Ulumuddin yang sangat terkenal itu. Lalu dalam ilmu fikih juga berkembang pada zaman Abbasiyah, yaitu melahirkan 4 mazhab yang ulung yang kita kenal sekarang adalah 4 mazhab itu, yaitu Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Nah, sekarang kita bicarakan perkembangan kebudayaan. Kota Baghdad adalah sebuah kota peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah, dan kota Baghdad ini dilahirkan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Dalam bidang kebudayaan, dalam bidang peradaban, Bani Abbasiyah berkembang berbagai corak kebudayaan yang berasal dari berbagai negara yang diadopsi oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Lalu kota Samara, kita berbicara kota Samara ini letaknya ada di timur Sungai Tigris yang berjarak kurang lebih 60 km dari kota Baghdad. Di kota ini juga terdapat 17 istana yang begitu mungil sebagai contoh daripada perkembangan bangunan-bangunan Islam yang maju yang bisa kita saksikan hari ini. Lalu kemajuan yang dicapai tidak hanya dalam bidang kepentingan masalah-masalah sosial saja, tapi juga menyangkut peradaban di semua aspek kehidupan. Dalam bidang pemerintahan, ya, dengan biro-bironya yang luar biasa baru, sistem organisasi militer diperbaharui, administrasi kewilayahan pemerintahan ditata, ditertibkan, pertanian juga dihidupkan, dikembangkan, perdagangan juga begitu luar biasa hidup subur, dan industri diadakan berbagai perubahan yang sifatnya Islamis atau Islamisasi pemerintahan. Lalu bidang kedokteran juga begitu luar biasa pesat, astronomi, matematika, pendidikan, kesenian, arsitek, dan semua itu adalah merupakan bukti daripada perkembangan kebudayaan dan peradaban. Lalu sekarang kita bicarakan
mengenai penyebab runtuhnya Bani Abbasiyah. Apa faktor utamanya? Satu, melebihkan bangsa asing daripada bangsa Arab. Jadi bangsa Arab dimarginalkan istilahnya ya. Yang kedua, pemberontakan. Jadi banyak tokoh-tokoh yang memberontak terhadap kekuasaan Bani Abbasiyah, yaitu pemberontak yang sampai saat ini kita kenal dengan kaum Syiah, Khawarij. Internal keluarga Abbasiyah juga ikut mengobok-obok istilahnya ya, dalam istilah politik, mengobok-obok, menggoreng daripada kekuasaan Abbasiyah. Lalu yang terakhir, timbulnya kerajaan-kerajaan kecil yang bebas di bawah kontrol kekuasaan Abbasiyah yang sulit sekali dikontrol, dikendalikan, dan mereka sama-sama punya semacam kewenangan masing-masing ya, seperti yang dilakukan oleh dinasti Idrisiyah di Maroko, dinasti Ghalabiyah, dinasti Tulumiyah, dinasti Hamdaniyah, dinasti Toheriyah. Lalu yang terakhir sekali penyebab keruntuhan Abbasiyah yaitu adanya penyerangan bangsa Mongol, yaitu bangsa Tartar yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Hulagu Khan yang pada tahun itu adalah tahun 1258 Masehi. Nah, sekarang kita pelajari yang terakhir adalah hikmah mempelajari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Tentu ada hikmah daripada perkembangan kebudayaan pada saat itu yang kita ambil, dan kita ambil intisarinya sebagai pelaku sejarah dan penerus sejarah hari ini adalah yang pertama adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena dengan meningkatkan keimanan, menjaga segala yang diperintahkan oleh Allah, kita telah berada pada jalan syariat yang lurus. Kita berada dalam ihdinas syiratal mustaqim. Kita memelihara sunnah-sunnahnya, berarti memelihara hukum alam yang Allah berikan gitu ya. Yang kedua, apa sih hikmahnya? Menumbuhkan semangat menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu-ilmu duniawi yang sifatnya kita bisa contoh daripada para cendekiawan Islam yang berkembang pada saat Abbasiyah terutama. Yang ketiga yaitu mengembangkan nilai-nilai kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Ya, kita bisa menyaring, mencari mana perkembangan kebudayaan yang sekiranya sama, sejalan dengan nafas keislaman, sesuai dengan ruh Islamiyah, membina rasa kesatuan, persatuan antara umat Islam dengan umat Islam, membina kerukunan di seluruh dunia, tidak membeda-bedakan suku, bangsa, negara, warna kulit, dan keturunan. Itu barangkali yang bisa Bapak sampaikan dari lintasan sejarah daripada pelajaran bab 13 ini mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.